Ya, ini pun tidak menjamin ini bakalan turun, masih banyak aspek yang harus kita baca. Apakah di sini ada resisten, apakah di sini nanti ada penguatan lain, ya kita nanti bisa lihat di sana. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi untuk berikutnya. Ya, tadi sudah candlestick. Berikutnya saya akan menyampaikan yang namanya supply and demand. Ya, supply and demand. SND. Kalau support resisten disingkat SNR, kalau ini disingkat SND. Supply ini gampang-gampangnya ya, biar kita ada gambaran di sana. Supply ini gampang-gampang adalah penjual. Demand adalah pembeli. Ya, berarti kalau di area supply itu area di mana penjual punya kemampuan untuk menjual di sana atau punya karakter untuk menjual di sana, kemudian berfungsi atau bertujuan mencari keuntungan, sama halnya dengan pembeli. Berlomba-lomba di situ pembeli membeli tentu dengan harapan mendapatkan keuntungan. Bagaimana cara menentukan supply and demand? Ya, gampang. Cara menentukan supply and demand ini lihat ketika ada area yang selalu ditolak dan berjajar. Ya, area yang selalu ditolak dan berjajar. Ini area supply maupun demand. Kalau yang supply itu karena menjual berarti di atas. Ini contohnya ya. Nah, ini adalah area-area di mana di sini banyak menjual. Karena ketika naik dia menjual, ketika naik dia menjual, ketika naik dia menjual. Maka ketika ini seperti ini, nah ketika ini sudah naik, hati-hati. Di sini ada area supply, di mana area supply ini adalah area kita menjual atau banyak orang menjual di area di sini. Ya, sejarahnya dilihat di sini banyak orang menjual. Maka hati-hati ketika menemukan area di sini, kalau sudah mulai ada trigger muncul merah atau ada doji di sana, maka kita lebih baik sell. Sebaliknya ketika turun, di sini banyak penolakan, dan berjajar. Orang menjual naik, banyak orang menjual, ya harga makin naik. Karena pelan-pelan kalau harga banyak orang menjual, ya itu harga makin anjlok. Banyak orang menjual, harga makin anjlok. Harga makin anjlok pasti ada sentimen masuk. Sentimen masuk itu menaikkan harga. Sekarang panen durian misalkan, harga durian bisa anjlok. Duriannya anjlok itu tidak terus menerus, nanti ada fase stabil, ada fase mulai naik lagi. Karena sudah banyak orang menjual, ya tentu kalau banyak orang menjual, harganya anjlok. Harga anjlok pasti pelan-pelan merangkak naik. Harga anjlok turun, stabil naik lagi. Turun lagi, stabil naik lagi. Sampai turun lagi, naik stabil lagi, dan seterusnya sampai di sini adalah area-area di mana ini area terendahnya. Maka ini namanya area demand. Area banyak orang di sini membeli karena harganya anjlok. Harga kalau turun itu logikanya orang beli. Harga kalau tinggi logikanya harga orang menjual gitu. Sehingga ini namanya area demand ya. Ya mirip dekat-dekat dengan support resisten. Cuma kalau demand ini biasa berjajar dia. Ya, kita lihat coba. Bagaimana kita melihat supply and demand. Biar nanti ada gambaran di sana. Nah, ini adalah area di mana ini banyak ditolak. Nah,
Ini namanya area supply. Ketika harga naik, banyak orang menjual. Di area di sini tertingginya orang menjual. Ya, di sini orang menjual atau sell. Ya, karena harga ketika tinggi sudah mulai turun, sudah mulai ada pelemahan buyer, maka orang menjual di sini. Kemudian berikutnya, fase berikutnya di area berjalan beberapa waktu lagi mencapai area tertinggi yang pernah tercetak atau pernah terbentuk dan mulai kembali. Maka di sini orang menjual karena sudah melihat buyer sudah mulai lelah. Harga buyer atau harga eh, orang membeli itu sudah tinggi. Kalau harga tinggi, maka kecenderungan akan dibalik menjadi jual. Ya, harga tinggi dijual. Kemudian di sini ada lagi di area di situ kembali lagi, maka ini dijual lagi. Nah, ini yang namanya area demand, area supply, sorry. Supply itu orang menjual. Nah, ini adalah area supply. Di mana di area begini hati-hati. Apalagi triggernya sudah muncul. Apa triggernya? Selalu sampaikan triggernya apa. Ada petunjuk di sana, satu mulai ada penolakan, kemudian merah sudah mulai membara atau merah sudah mulai berjajar. Sekali lagi dampaknya dilihat, kalau merah sudah mulai berdampak besar, ya sudah mengalahkan yang hijau, maka bisa jadi itu menjadi awal seller yang kuat. Ya, demikian juga untuk yang di bawah, ada banyak orang membeli ketika harga di puncak ini membeli, ketika harga di puncak membeli, ketika harga di puncak membeli, ketika harga di puncak membeli. Kemudian di sini juga sama, ini banyak orang membeli di sini, banyak orang membeli di sini. Ini pun sama, di sini orang banyak membeli. Karena yang terdekat di sana ada dua, maka ini bisa menjadi area demand, bisa menjadi area demand. Sehingga area demand ini rekomendasinya adalah buy. Apakah dalam kondisi panjang begini harus buy? Tidak, itu konyol namanya. Jadi jangan salah tafsir, jangan selalu kalau sudah ini area demand terus balik, bukan. Ada fase yang harus kita ikuti, ada step yang harus kita ikuti. Apa itu? Triggernya belum ada, gitu. Triggernya petunjuk yang meyakinkan kita mau naik itu belum ada, gitu. Kalau mau entry buy pun konyol yang begini. Ya kecuali kita hanya manfaatkan koreksi dengan cepat, itu lain lagi. Tapi kalau kita membaca secara umum, kondisi yang begini masuk dengan buy itu namanya konyol, tidak punya dasar. Ya, kecuali nanti sudah selesai, ini sudah mulai ada penolakan. Mulai ada penolakan, kemudian sudah mulai hijau mulai muncul di sana. Nah, inilah yang dinamakan dengan triggernya kita atau dasar kita untuk masuk di sana. Masuk sel begini tidak rekomendasi, sama sekali tidak rekomendasi. Ya kalau mau masuk sel hanya membutuhkan peluang boleh, tapi harus naik dulu, harus ada koreksi. Ketika masuk di area running harus ada koreksi, baru kita ambil sel. Satu, tidak melawan tren, yang kedua tetap ada space untuk area demandnya. Sehingga kalau nanti area demand kembali dari entry yang di sini tadi koreksi itu masih profit, itu caranya. Ya karena rata-rata banyak juga yang demam dengan candle panjang. Ya maksudnya apa demam candle panjang? Kalau ada candle panjang bingung, takut nanti kehilangan momen, takut nanti tidak kebagian. Sehingga ketika panjang merah ambil posisi sell. Begitu ambil sell naik lagi, kepalanya dipegangi. Kok naik lagi ya? Padahal ini katanya kalau ini adalah area demand harus naik. Ya, karena memang konsepnya tadi tidak memahami. Sekali lagi kalau kita mau entry, pastikan ada triggernya, ada kriteria yang harus menjadikan kita itu masuk apa gitu. Ya, contoh ya saya contohkan, ini misalkan panjang, terus jadi ekor separuh saja tidak masalah. Kemudian apakah seperti itu kita bisa langsung buy? Ya logikanya jangan, karena ini masih rawan. Nunggu sampai ada wujudnya di sana. Minimal warna hijau tebal atau warna hijau panjang. Atau setidaknya
sebelum hijau ini turun dulu merah, kemudian habis itu di akhir candle ditutup hijau. Baru candle selanjutnya kita entry buy. Itu baru kita mengikuti triggernya, bukan semaunya ketika ini merah sell, ketika hijau buy. Itu dangkal, tidak ada pedoman di sana. Yang terjadi ya biasa diombang-ambingkan. Meskipun ya tidak selamanya yang kita analisakan betul, setidaknya mendekati lebih akurat. Karena sudah kita siapkan, meskipun nanti berbalik pun satu, ketahanan sudah kita harus hitung, yang kedua lotnya, kemudian yang ketiga tentu recovery harus kita siapkan. Simulasinya harus kita sudah siap, baik mau naik atau turun nanti tetap di awal harus sudah matang di sana. Oke, ini adalah supply and demand. Berikutnya satu lagi ya, nanti baru pertanyaan. Berikutnya yang terakhir adalah ring. Ya, ring ini kita bisa melihat dari kemampuan pergerakan candle dalam satu periode. Apakah ring ini pasti? Ya tidak ada yang pasti, sekali lagi hanyalah sebagai probabilitas. Jadi kalau Euro USD EU ini rata-rata paling ya kalau secara umum 600 sampai 1200. GU 800 sampai 1500 dalam kondisi normal ya. XAU 1600 sampai 3000. Jadi di area ini adalah area harian rata-rata pergerakannya. Bagaimana cara mengukur? Ya dari tertinggi ke terendah. Ini ujung ekor atas, ujung ekor bawah, high dan low-nya. Diselisihkan nanti ketemu di sana. Kemudian selain kita membaca seperti ini, tidak harus nanti dengan angka begini kita bisa melihat besar kecilnya rata-rata harian itu bagaimana. Kemudian dilihat support resistennya bagaimana, supply and demand-nya bagaimana. Ya ini adalah sebagai paling tidak untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian kalau di area di situ berpeluang untuk kembali. Tinggal nanti triggernya munculnya seperti apa. Kalau belum muncul berarti ya kita ngikuti dulu. Sehingga yang kita lakukan selalu ada dasarnya, bukan seenaknya sendiri, bukan menurut perasaan, tapi marketnya sudah memenuhi syarat yang sudah kita buat gitu. Jadi aturan trading itu masing-masing tentu punya cara. Jadi tidak harus seperti saya yang lakukan. Mungkin teman-teman juga punya aturan-aturan yang lain, boleh, sah-sah saja. Tidak harus plek, tidak boleh, tidak harus begitu. Karena belum tentu sama mengikuti nanti. Ya mungkin ada yang suka dengan running, mungkin ada yang suka dengan normal, mungkin ada senang dengan high risk. Ya masing-masing punya gaya, masing-masing punya cara dan pengalaman yang berbeda, punya rasa yang berbeda, punya batas emosi yang berbeda, tentu punya psikologi yang mampu menahan minus yang berbeda-beda. Maka semuanya nanti kembalikan ke masing-masing. Jadi jangan terus sama satu dengan yang lain harus sama persis, tidak ada. Trading ini penuh dengan logika, penuh dengan permainan logika. Karena itu banyak-banyak mencoba dan melogika. Oke, contohnya ya, contohnya misalkan. Nah, sekarang ini dia apa? GU ya. GU saya coba lihat. Ya. Kita ukur yang kemarin di ujung ke ujung. Berapa? 1048. Tadi sudah kita sampaikan GU 800 sampai 1500 kondisi normal. Ya, sehingga kalau misalkan di area di sini sudah mulai muncul, ya tidak harus menunggu sampai 1500. Satu, ringnya sudah terpenuhi, yang kedua sudah berada di area demand. Sehingga kalau sudah mulai triggernya muncul, ada penolakan, sudah ada mulai hijau-hijau, maka di situ kita bisa ambil peluang buy-nya. Apakah kita harus ukur satu hari itu mesti 1200 atau 1000? Ya, kita bisa lihat atau bisa ukur sekitar 1200. Atau bahkan yang kecil ini tidak sampai 1000. Nah, 900 sekian. Kalau kita pengen lihat secara
visualnya kita masuk ke D1 nanti akan tampak di sana. Akan tampak di sana gambar-gambarnya ya, pergerakannya besar kecilnya begitu. Jadi kalau hari ini ya kira-kira sekitaran itulah. Ya, kita lihat yang dari beberapa hari terakhir mana yang panjang. Kalau kita lihat ini misalkan 1013. Ini 1300. Kemudian mana lagi ya? Yang terdekat 1200-an. Ya, sekitar 1200. Sehingga kalau misalkan kalau kita ukur 1000 bisa 1000 sampai dengan maksimum di sini. Kalau kita pengen mengetahui ini berbalik atau tidak, ya tentu dari triggernya di H1 nanti muncul di sana. Di H1 kalau dia akan naik itu selalu ada penolakan. Kalau tidak berarti dia akan ada mulai hijau. Jangan satu, kalau di sebelah kirinya tidak ada penolakan, maka trigger kita minimal 2, hijau, hijau lagi. Kalau ini ada penolakan panjang, doji atau hammer, maka cukup satu warna hijau berikutnya, di candle selanjutnya kita bisa entry buy. Ya, begitu salah satu cara kita untuk entry. Ya, banyak cara, banyak dalil yang kita bisa gunakan untuk ambil peluang itu. Yang terpenting banyak dilatih, banyak mencoba. Terapkan teknik yang sudah kita sampaikan itu, baik dari candlestick, baik dari money manajemennya, kemudian support resistennya, time frame-nya bagaimana, ringnya bagaimana, supply and demand-nya bagaimana, kuasai semuanya. Trading ini berfungsi untuk yang kita pelajari ini ya, ini untuk kepentingan kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk perusahaan, bukan untuk broker. Maka masing-masing nanti punya gaya sendiri. Selagi cocok, bisa profitable, jalankan. Bahkan kalau pakai indikator yang kira-kira cocok, ya enggak masalah, jalan saja. Tidak ada yang kita paling super, tidak ada. Yang ada bagaimana kita menerapkan alat itu atau senjata yang ada itu untuk bisa meraih yang kita targetkan. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ini jadwalnya banyak pertanyaan kemarin belum sempat terjawab. Mungkin yang chat ke saya langsung juga belum saya jawab. Monggo silahkan disampaikan. Nanti kita bareng-bareng bisa belajar sama teman-teman yang lain. Minimal yang punya pertanyaan yang sama belum tersampaikan nanti bisa mewakili yang lain. Baik, materinya kira-kira seperti itu. Nanti di kelas-kelas yang lain nanti kita bedah lagi, kita sering ulang-ulang, tujuannya untuk memantapkan kita, untuk meyakinkan kita bahwa yang kita lakukan sudah on the track atau sesuai dengan rambu-rambu yang ada.